Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Umi Kulsum. Saya akan mempresentasikan tentang pembukuan Al-Quran pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Di sini ada poin pembahasannya. Yang pertama, latar belakang pembukuan Al-Quran. Yang kedua, perbedaan mushaf Abu Bakar dan Utsman. Yang pertama, pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya waktu itu sudah pernah dilakukan pencatatan terhadap Al-Quran. Karena pada waktu itu belum ada media kertas seperti saat ini, jadi penulisannya masih ditulis di atas batu, kayu, pelepah kurma, dan lain-lain. Nabi Muhammad memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan apa yang diajarkan. Para sahabat juga ditunjukkan contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut ditegaskan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, kepemimpinan Al-Quran digantikan oleh Abu Bakar. Sampai pada kepemimpinan Abu Bakar terjadi perang di Yamamah, di mana pada perang tersebut menyebabkan beberapa qori gugur dalamnya. Dikhawatirkan Al-Quran akan musnah disebabkan gugurnya para qori. Hal tersebut menjadi alasan munculnya pemikiran untuk membukukan Al-Quran. Pada saat itu, Umar yang mempunyai ide untuk membukukan Al-Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar atas pemikirannya beliau. Awalnya Abu Bakar menolak, tetapi setelah dipertimbangkan, akhirnya beliau menyetujuinya. Zaid adalah orang yang dipilih Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan Al-Quran. Beliau mempunyai metode sendiri dalam proses pengumpulan Al-Quran ini. Ini dia beberapa metode yang digunakan oleh Zaid. Yang pertama, apa yang ditulis di hadapan Rasul. Yang kedua, apa yang dihafalkan oleh sahabat Rasul. Dan yang ketiga, disaksikan oleh dua orang saksi dan di hadapan Rasul. Beberapa keistimewaan dari mushaf Abu Bakar ini. Yang pertama, proses pengumpulannya dilakukan dengan cara pembahasan dan penelitian terdalam dan kokoh. Yang kedua, penghapusan terhadap bacaan ayat-ayat tertentu yang dihilangkan. Mushaf Abu Bakar ini menggunakan 7 dialek, dan ulama sepakat bahwa Al-Quran ditulis satu naskah dan disimpan oleh Abu Bakar ini. Selanjutnya, setelah Abu Bakar meninggal, kepemimpinannya digantikan oleh Utsman. Pada masa Utsman ini terjadi perselisihan bacaan Al-Quran, di mana perselisihan ini terjadi karena adanya perbedaan qiraat. Karena perselisihan ini dikhawatirkan akan merusak persatuan, dan jadi Utsman bin Affan berinisiatif untuk menghilangkan perbedaan cara baca yang berbeda di masyarakat dengan menyatukan dialek cara baca dalam satu mushaf. Penulisan di masa Utsman ini disesuaikan dengan tulisan aslinya yang terdapat pada Hafsah. Pada saat itu, mushaf itu ditulis dengan satu dialek dalam satu qiraat. Dalam proses pengumpulan Al-Quran ini, Utsman membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Sa'id bin Ash, Abdullah bin Zubair, dan Abdurrahman al-Harith bin Hisham. Utsman berpesan kepada ketiga sahabat, yakni Abdullah, Sa'id, dan Abdurrahman dari golongan suku Quraisy, jika kalian bertiga berbeda dengan Zaid, maka tulislah dengan logat Quraisy.
karena Al-Quran telah diturunkan dengan logat suku Quraisy. Setelah proses pengumpulan Al-Quran itu selesai, Utsman mengirimkan setiap mushaf ke setiap penjuru daerah. Beliau memerintahkan untuk membakar setiap lembaran Al-Quran selain mushaf Utsmani ini. Tujuannya agar tidak ada lagi perselisihan dikarenakan berbedanya cara baca. Poin pembahasan yang kedua yakni perbedaan mushaf Abu Bakar dan Utsman, ditinjau dari latar belakang dan proses pengumpulan. Yang pertama, perbedaan pada masa Abu Bakar dan Utsman yang ditinjau dari latar belakangnya. Kalau Abu Bakar, latar belakangnya karena banyaknya qari yang gugur, sedangkan pada masa Utsman karena adanya perbedaan tanda bacaan tadi. Perbedaan pada masa Abu Bakar dan Utsman yang kedua ditinjau dari proses pengumpulan. Abu Bakar metode pengumpulan dengan cara memindahkan catatan dari para qari, sedangkan Utsman metode pengumpulannya dengan menyalin dari Abu Bakar lalu dijadikan disatukan menjadi satu qiraat. Kesimpulannya, pembukuan Al-Quran dilakukan pertama kali dengan mengumpulkan catatan para sahabat untuk dijadikan satu, karena khawatir Al-Quran akan musnah akibat perang. Sedangkan pada masa Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran dilakukan dengan cara menyalin mushaf dari Abu Bakar pada satu mushaf, lalu dijadikan menjadi satu ragam bahasa, satu dialek. Hal ini dilakukan karena banyaknya dialek yang ada yang menimbulkan konflik dan pertikaian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.